FVC Champions League tahun 2026 segera diselenggarakan dan teman-teman semua para volley-mania tahu Indonesia akan menjadi tuan rumah. Nanti turnamen volleynya itu akan diselenggarakan di Pontianak tanggal 13 sampai 17 Mei tahun 2026 mendatang. Sayangnya menjelang penyelenggaraan FVC Champions League tahun 2026 ada banyak pro dan kontra, terutama terkait dengan klub-klub peserta yang akan mengikuti FVC Champions League tahun 2026 ini. Nah, kita bahas pelan-pelan ya teman-teman semua, biar semuanya clear dan juga kita bicaranya atau diskusinya itu pakai rasional atau pakai akal sehat aja. Kita bahas dari keputusan PBVSI untuk mengirimkan 2 tim aja. Sebenarnya ya memang nggak ada masalah karena Indonesia itu kan menjadi tuan rumah dan memiliki privilege atau memiliki advantage untuk mengirimkan 2 wakil ke FVC Champions League tahun 2026 ini. Yang pertama, kita sama-sama tahu Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, yang kedua, ini adalah kejutan karena PBVSI itu menunjuk Garuda Jaya untuk menemani Jakarta Bayangkara Presisi bermain di FVC Champions League tahun 2026 ini. Untuk Jakarta Bayangkara Presisi sendiri itu kan memang ya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi lah ya. 2 kali juara Proliga secara beruntun itu kan sudah menjadi bukti bahwa memang Jakarta Bayangkara Presisi itu kan menjadi tim voli terbaik atau terkuat di Indonesia pada saat ini. Sehingga dengan keputusan PBVSI untuk mengirimkan Jakarta Bayangkara Presisi, ya otomatis memang tidak ada pro dan kontra di situ. Tapi pro dan kontra, ini lebih banyak kontranya sebenarnya, terkait dengan keputusan PBVSI untuk mengirimkan Garuda Jaya di FVC Champions League tahun 2026. Karena apa? Ya kita ketahui Garuda Jaya itu kan sebenarnya bukan tim kuat di Proliga. Dari 3 musim mengikuti Proliga, hanya di musim ini saja Garuda Jaya itu bisa untuk mendapatkan kemenangan. Di 2 musim sebelumnya itu kan Garuda Jaya itu kan selalu menjadi bulan-bulanan. Nah, padahal kita ketahui bahwa di Proliga itu kan ada Jakarta Lavan itu. Banyak volley-mania yang menilai bahwa sebenarnya yang sangat layak untuk mendampingi atau dikirimkan oleh PBVSI bersama Jakarta Bayangkara Presisi itu adalah Jakarta Lavani. Sayangnya, ya ini adalah keputusan yang sudah diambil oleh PBVSI. Dan ini ada pernyataan langsung dari manajer Jakarta Lavani terkait kenapa mereka itu tidak ikut serta atau tidak bermain di FVC Champions League tahun 2026 ini. Jadi ini ada cuitan dari Pak Osi hari ini lah ya. Beliau itu menyatakan bahwa ternyata Jakarta Lavani itu tidak mendapatkan tawaran dari PBVSI untuk mengikuti FVC Champions League tahun 2026 ini. Nah, entah alasan apa yang diambil oleh PBVSI, kenapa kok mereka itu tidak mengikut sertakan Jakarta Lavani, padahal kita ketahui dalam 4 musim terakhir Jakarta Lavani itu kan selalu lolos ke final, 2 kali menjadi juara Proliga, 2 kali kalah ketika menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi. Case-nya ini sebenarnya bisa dikatakan cukup mirip dengan tahun 2023 lalu. Jadi saat itu kan Jakarta Lavani itu juga mendapatkan tawaran untuk bermain di FVC Champions League tahun 2023. Sayangnya saat itu kan Jakarta Lavani itu memutuskan untuk tidak berangkat karena memang jadwalnya itu sangat mepet dengan SEA Games tahun 2023. Nah, setelah itu ya kita sama-sama ketahui bahwa yang berangkat itu adalah Jakarta Bayangkara Presisi. Dari segi keputusan PBVSI mengirimkan Garuda Jaya, ini kan sekali lagi pro dan kontranya itu kan sangat banyak karena dari segi kemampuan ya Garuda Jaya itu kan bersaing di Proliga aja itu kan keteteran. Apalagi besok ketika Garuda Jaya itu bersaing melawan tim-tim dari kawasan Asia. Nah, itu yang menjadi sebuah sayang atau kecaman atau protes dari para volley-mania. Kenapa kok PBVSI itu mengirimkan Garuda Jaya? Nah, tapi nasi kan itu sudah menjadi bubur tuh teman-teman semua. Artinya ya sudah, ini sudah keputusan dari PBVSI. Mungkin tujuannya adalah untuk memberikan jam terbang kepada para pemain Garuda Jaya yang kita ketahui diisi oleh para pemain Timnas Indonesia Junior. Tapi yang tidak kalah penting itu sebenarnya menjadi gini. Ketika ingin mengirimkan atau ketika ingin memberikan jam terbang atau pengalaman kepada para pemain itu kan seharusnya jangan di turnamen-turnamen yang ini gengsinya sangat gede banget loh. FVC Champions League itu kan merupakan kompetisi antar klub tertinggi di benua Asia. Seharusnya mungkin Garuda Jaya bisa dikirim ke turnamen-turnamen yang sifatnya itu invitation sehingga ya mereka itu kan
tidak terlalu terbebani. Nah, bayangkan besok kalau misal amit-amit ya, ini amit-amit aja, Jakarta Garuda Jaya itu mendapatkan hasil yang buruk, akan sangat banyak volimania, akan sangat banyak netizen Indonesia yang mungkin, ini mungkin lah ya, bisa untuk mengkambing hitamkan para pemain Garuda Jaya. Nah, ini kebiasaan yang ada di kita itu kan seperti itu. Tapi ya gini teman-teman semua, maksudnya ketika nanti Garuda Jaya amit-amit mendapatkan hasil yang buruk, ya tolong jangan pemainnya dibully, karena ya mereka itu kan hanya wayang aja, dalangnya adalah PBVSI. Kita akan meminta pertanggungjawaban kepada PBVSI, karena apa ya, sekali lagi Garuda Jaya di level Proliga aja itu kan mereka empot-empotan, apalagi besok kalau mereka itu bersaing dengan klub-klub seperti Al Rayyan, kemudian Nakon Ratchasima, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan klub peserta ini juga sekali lagi ada kontra yang sangat besar, karena sistem besok atau format yang dipakai itu adalah sistem gugur. Jadi tim-tim peserta itu kan 8 tim. Nah, mereka itu dibagi menjadi dua bagian kanan sama bagian kiri, atau dua pool lah ya. Dibagi menjadi dua pool. Tapi mereka itu di grup atau di fase grupnya itu kan mereka itu kan tidak saling bertemu. Jadi mereka itu akan menggunakan single match atau satu pertandingan, dan formatnya itu langsung ke babak perempat final. Kenapa ini menjadi sangat merugikan? Karena itu artinya tim-tim yang datang ke Pontianak besok itu ketika mereka kalah ya sudah, mereka akan pulang. Padahal kita ketahui mungkin misalnya wakil dari Jepang atau wakil dari Kazakhstan atau wakil dari Qatar itu jauh-jauh datang ke Pontianak, kemudian mereka kalah ya sudah, mereka hanya menjalani satu pertandingan dan mereka akan pulang. Kalau Thailand itu kan deket ya, maksudnya Thailand cuma sini tetanggaan dengan Indonesia, tidak terlalu jauh. Tapi apapun itu, ketika mereka datang ke Indonesia dan hanya menjalani satu pertandingan, itu kan juga sangat merugikan bagi tim-tim itu. Beda cerita dengan tahun-tahun sebelumnya ketika formatnya itu adalah dengan sistem grup atau sistem pool, dan mereka saling bertemu di fase grup untuk menentukan atau untuk melanjutkan langkah mereka di FIC Champions League. Tapi yang perlu digarisbawahi, ini kan sudah menjadi keputusan dan klub-klub itu menyatakan mau, dan mereka ya otomatis harus menerima konsekuensi kalau misal mereka nanti langsung gugur atau langsung kalah di pertandingan pertama. Nah, yang tidak kalah penting juga ini adalah siapa klub Jepang yang besok itu akan mewakili Jepang di FIC Champions League. Karena apa? Babak playoff sampai babak final di SV League itu akan diselenggarakan 1 sampai 17 Mei, dan itu berbarengan dengan FIC Champions League. Kemungkinan besar mungkin tim-tim kuat seperti Osaka Blue Theon, kemudian Suntory Sunbird, itu kemungkinan besar mereka kan akan terus melangkah atau akan terus menjalani pertandingan di babak playoff dan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Nah, ketika jadwal SV League itu bentrok atau berbarengan dengan FIC Champions League, yaitu artinya kemungkinan besar bukan tim-tim kuat seperti yang kita dengar selama ini, yaitu tadi seperti Suntory Sunbird, kemudian Osaka Blue Theon yang akan bertanding di FIC Champions League tahun 2026. Bisa jadi mungkin JTE KT Sting IG, atau bahkan mungkin tim lainnya, Wolfsburg Nagoya. Wolfsburg Nagoya masih punya peluang lah ya. Atau tim-tim lain yang memang mereka justru bukan tim terkuat di voli Jepang. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah kerugian tersendiri, karena ini kan sekali lagi merupakan turnamen atau merupakan kompetisi voli yang memang gengsinya itu sangat besar, karena tim yang menjadi juara itu akan menjadi wakil atau akan bertanding di kejuaraan dunia antar klub tahun 2026 ini. Yang tidak kalah merugikan juga adalah sebenarnya gini, ketika format seperti ini hanya 1 pekan, kemudian tim-tim itu kan bisa leluasa untuk mendatangkan pemain hanya dalam kontrak yang temponya atau durasinya itu singkat, ya itu artinya mungkin ini seperti klub-klub yang memang dipaksakan. Kita ambil contoh, nggak usah jauh-jauh deh, kita ambil contoh dengan Jakarta Bayangkara Presisi, itu kan pernah menggunakan jasa Erwin Ngapet, kemudian Jen Patri, belum lagi tim lain seperti Al Rayyan itu kan pernah menggunakan jasa Nimir Abdel Aziz. Nah, mereka itu kan tidak mengikuti perjalanan tim itu ketika bermain di Liga, tapi ketika mereka bermain di FIC Champions League, mereka bisa menjadi skuad utama. Ya, ini tidak terlepas dari keputusan yang diambil oleh FIC ketika mereka itu membebaskan tim-timnya atau tim-tim peserta untuk mengontrak pemain.
Ya, pro dan kontra itu kan mengiringi FIC Champions League. Tapi kan kita harapannya FIC Champions League itu kan dikelola dengan baik juga tuh, dengan profesional juga, dan formatnya itu jelas sehingga ya tidak akan menimbulkan kerugian bagi tim-tim. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan Jakarta Bayangkara Presisi dan juga Garuda Jaya mendapatkan hasil terbaik. Kemudian juga FIC Champions League itu atau berjalan dengan lancar. Jangan lupa doakan timnas Indonesia berprestasi dan juga volley Indonesia diurus oleh PVSI dengan semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.